Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan suatu kisah nyata Syekh Abdul Qadir yang mengalahkan perampok-perampok dengan sifat kejujurannya. Suatu hari Syekh Abdul Qadir yang masih kecil belia meminta izin kepada ibundanya untuk pergi ke kota Baghdad. Syekh Abdul Qadir ini ingin sekali mengunjungi rumah orang-orang saleh, rumah orang-orang soleh, rumah para alimil ulama di sana dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Sang ibunda merestui atau mengizinkannya. Diberikanlah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiaknya. Sang ibunda tak lupa berpesan kepada Syekh Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dalam setiap keadaan. Ia perhatikan betul pesan tersebut. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir keluar dengan mengucapkan salam terakhir. Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu kepada Allah, agar kamu memperoleh pemeliharaannya. Pinta ibunda Syekh Abdul Qadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir pemberani itu pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri, lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah. Yang unik, tak satu pun dari perampok itu menghampiri Tuan Syekh Abdul Qadir. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepadanya, Hai anak kecil, apakah yang kamu bawa? Aku membawa 40 dinar, jawab Tuan Syekh Abdul Qadir yang masih kecil. Di mana kamu meletakkannya? Aku letakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku. Perampok itu tak percaya dan mengira Tuan Syekh Abdul Qadir sedang meledeknya. Ia meninggalkan Tuan Syekh Abdul Qadir itu. Selang beberapa saat datang lagi salah satu anggota mereka yang melontarkan pertanyaan yang sama. Tuan Syekh Abdul Qadir kembali menjawab dengan apa adanya. Lagi-lagi perkataan jujurnya tak mendapat respon serius dari si perampok. Ngeloyor pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut heran ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka ketua perampok tersebut memerintahkan kepada anak buahnya untuk memanggil Tuan Syekh Abdul Qadir supaya datang ke hadapannya. Maka ketua perampok itu bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, apa yang kamu bawa? Tanya perampok itu. 40 dinar, jawab Tuan Syekh Abdul Qadir. Di mana 40 dinar itu sekarang? Tanya kepala perampok. Ada di saku. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjawabnya, ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku, jawab Tuan Syekh Abdul Qadir. Setelah kepala perampok memerintahkan para anak buahnya menggeledah ketiak Tuan Syekh Abdul Qadir, ditemukanlah uang sebanyak 40 dinar. Sikap Tuan Syekh Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong,
para perampok tak akan tahu. Apalagi penampilan Tuan Syekh Abdul Qadir saat itu amat sederhana, layak orang miskin. Apa yang mendorongmu mengaku dengan sebenarnya? Tanya ke para perampok kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tak berani durhaka kepadanya, jawab Tuan Syekh Abdul Qadir. Pemimpin perampok itu menangis seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam. Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku. Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang Tuan Syekh Abdul Qadir yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Drama atau cerita pertobatan ini lantas diikuti para anak buah si pemimpin perampok secara massal. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip ceritanya dari Al-Yafi'i dari Abu Abdullah Muhammad bin Muqatil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekian cerita Tuan Syekh Abdul Qadir yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.